Episode ke-244, Kinmu sudah sangat memahami struktur mata surgawi. Ia pernah mempelajari skill kebangkitan 9 mata milik Blaine, menempa Sunshot Divine Cannon, serta memperoleh Sun Jade Ai dan Moon Jade Ai. Karena itu, meskipun struktur matahari buatan Ziking sangat rumit, ia tetap dapat menemukan inti dari setiap formasi dengan cepat. Matahari yang ditempa Ziking bukanlah senjata, melainkan sumber cahaya. Formasinya tidak berbahaya dan bahkan memiliki mekanisme khusus untuk melepaskannya. Saat Kinmu sebelumnya menghancurkan matahari itu menjadi dua. Kedua bagiannya berubah menjadi dinding logam. Para penggembala matahari menarik keluar rantai-rantai besar dari kapal Sun. Tetapi wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Tanpa kait, bagaimana kita bisa memancing matahari baru dari Sunwell? Tanya seseorang. Semua mata tertuju kepada Kinmu. Kepala suku menggelang pelan. Kultivasi yang mulia masih terlalu rendah. Suhu di Sunwell sangat mengerikan. Bahkan logam yang kami tempa pun akan meleleh di sana. Kinmu tersenyum tenang. Setelah menjadi pelindung matahari, aku bisa mengendalikan kekuatan kapal Sun. Selama aku berhasil mengaitkan matahari baru, aku pasti bisa kembali. Kepala suku masih ragu. Bagaimana kalau gagal? Kinmu menjawab tanpa berpikir panjang. Aku yang menghancurkan matahari kalian. Jadi aku juga yang harus menggantinya. Ia segera meraih pilar kendali. Tubuhnya kembali berubah menjadi wujud raksasa pelindung matahari. Sebelum berangkat, ia sempat berpesan kepada kepala suku, "Tolong siapkan pakaian baru. Semua pakaian cadanganku sudah habis." Kepala suku hanya bisa tertawa getir. Setiap kali Kinmu berubah menjadi pelindung matahari, pakaiannya selalu robek karena perubahan bentuk tubuhnya. Gunakan sutra emas yang muda surgawi. Jahitkan pakaian baru untuk yang mulia. Panggil juga kepala Yu dari klan bulu surgawi agar ukurannya benar-benar pas. Beberapa orang segera melaksanakan perintah. Sementara itu, Kinmu mengendalikan kapal Sun menuju Sunwell. Karena tidak lagi memiliki matahari sebagai sumber tenaga, kapal mulai menyerap kekuatan hidupnya. Tubuh Kinmu perlahan tenggelam ke dalam geladak seolah-olah kapal sedang menelannya. Hidup-hidup, ia langsung menyadari bahwa keadaan jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Aku harus mendapatkan matahari secepat mungkin. Dengan kekuatan sihirnya, Kinmu menggerakkan rantai-rantai raksasa ke dalam Sunwell. Pemandangan di dalam sumur itu sangat menakjubkan. Jurang cahaya raksasa dipenuhi matahari-matahari yang mengambang seperti bola api. Di sekelilingnya, lautan bintang berputar membentuk galaksi yang terus bergerak. Dibandingkan besarnya Sunwell, rantai-rantai kapal Sun tampak seperti benang tipis. Dari kejauhan, Kinmu benar-benar terlihat seperti seorang nelayan yang sedang memancing matahari. Tak lama kemudian rantai mencapai batas panjangnya. Namun matahari masih terlalu jauh. Semua orang tinggalkan kapal. Teriak Kinmu. Para penggembala matahari segera terbang menjauh. Setelah kapal kosong, Kinmu menggerakkan seluruh kapal Sun memasuki pilar cahaya Sunwell. Kapal raksasa itu melangkah turun perlahan menuju jurang. Sementara dirinya berdiri di haluan, memegang rantai-rantai besar. "Yang mulia," teriak kepala suku dari kejauhan. "Kapal sudah mulai menelan pahamu. Jangan terlalu lama di sana." Benar saja, tubuh Kinmu terus tenggelam ke dalam kapal Sun. Sementara itu, suhu di dasar Sunwell semakin mengerikan. Wajah dan dadanya memerah akibat panas luar biasa. Ia segera mengaktifkan skill kebangkitan 9 mata agar masih mampu melihat jelas. Beruntung kapal Sun ditempa oleh para dewa kuno sehingga tidak mudah meleleh. Akhirnya, salah satu rantai berhasil menyentuh sebuah matahari. Kinmu menghela napas lega. Namun saat itu pula ia menyadari, tubuhnya telah tertelan hingga pinggang. Kecepatan, kapal menyerap kekuatan hidupku jauh lebih cepat dari perkiraanku. Ia segera mengendalikan 4 rantai sekaligus untuk mencari mekanisme pelepas di permukaan matahari. Sayangnya, ukiran formasi di sana terlalu rumit. Bukan yang ini, bukan juga. Sementara ia terus mencari, tubuhnya semakin tenggelam. Pinggang, dada, leher, keringat dingin muncul di dahinya. Tetapi bahkan sebelum sempat menetes, panas yang luar biasa langsung menguapkannya. Kini hanya kepalanya yang masih berada di luar geladak.
Kinmu memaksa kapal Sun tetap menghadap ke Sunwell, sambil terus meraba permukaan matahari melalui 4 rantai raksasa. Sedikit demi sedikit, kapal menelan mulutnya, lalu hidungnya, bahkan matanya hampir ikut tertutup. Tepat pada saat itulah, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dalam cahaya matahari, tampak sebuah mata surgawi. Itu mata Ziqing. Tatapan mata itu seolah hidup. Dalam sekejap, Kinmu merasakan lapisan-lapisan formasi muncul jelas di hadapannya. Kesempatan itu hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, matanya ikut tertelan oleh kapal Sun. Namun itu sudah cukup, aku menemukannya. Kinmu segera mengumpulkan seluruh ki vitalnya. Kekuatan sihir mengalir deras melalui 4 rantai dan menghantam mekanisme tersembunyi di permukaan matahari. Suara dentingan logam bergema, formasi aktif. Keempat rantai langsung mengait erat matahari itu. Pada saat bersamaan, energi matahari yang luar biasa membanjiri kapal Sun. Namun tubuh Kinmu hampir sepenuhnya telah ditelan. Hanya ujung hidungnya yang masih terlihat. Dengan suara gemuruh, rantai-rantai besar menarik matahari keluar dari Sunwell. Di luar sumur, kepala suku menatap dengan cemas. Sudah terlalu lama. Sebentar lagi Yang Mulia tak akan bisa keluar dari kapal Sun. Tiba-tiba cahaya menyilaukan memenuhi langit. Sebuah matahari perlahan muncul dari dalam Sunwell. Gelombang panas menyapu ke segala arah, memaksa semua orang mundur. Sesaat kemudian, kapal Sun keluar dari jurang dengan kedua belas kakinya, lalu mendarat dengan keras di tanah. Boom! Tanah berguncang hebat, sementara lava mengalir melalui saluran-saluran di sekitarnya. Begitu kapal berhenti, kepala suku segera terbang ke tengah 4 pilar. Di sana, Kinmu terbaring telanjang dan tak sadarkan diri. Kapal Sun telah menyerap terlalu banyak kekuatan hidupnya. Meski berhasil memperoleh matahari baru, tubuhnya hampir kehabisan tenaga. Minggir, cepat minggir. Hollinger berlari secepat mungkin. Telapak kakinya sampai melepuh karena tanah yang membara. Tetapi ia tidak peduli. Ia segera memasukkan pil roh buatan Kinmu ke dalam mulutnya. Lalu menggunakan ki vital untuk mempercepat penyerapan khasiat obat. Beberapa saat kemudian, napas Kinmu mulai stabil. Ia perlahan sadar. Meski tubuhnya masih sangat lemah bahkan untuk membuka mata, Hollinger akhirnya menghela napas lega. Barulah ia merasakan kedua kakinya yang terbakar hebat, sehingga buru-buru melompat ke atas kepala-kepala suku sambil meringis kesakitan. Ke sumber air panas, teriak kepala suku. Tak lama kemudian, Kinmu dibawa ke pulau kecil di tengah kapal Sun dan direndam. Di mata air panas yang dipenuhi ki murni. Di sana sudah ada Yan Jingjing, yang juga sedang memulihkan diri. Adik kecil, penggembala sapi, sapa Yan Jingjing. Dengan senyum lemah, Hollinger ikut merengek ingin berendam. Kakiku juga terluka. Kepala suku mengangguk pasrah. Baiklah, tapi ingat, ini bukan air biasa. Mata air ini dipenuhi ki murni, jadi jangan macam-macam. Hollinger langsung duduk di dalamnya. Gelombang energi hangat segera mengalir ke seluruh tubuhnya, memulihkan luka dan mengisi kembali tenaga yang terkuras. Ia kemudian menoleh kepada Kinmu sambil tersenyum jahil. Tuan muda, tahu tidak, tadi saat kau pingsan, semua orang melihat pantatmu. Kinmu akhirnya membuka matanya. Namun begitu kelopak matanya terbuka, cahaya putih yang sangat terang langsung memancar keluar. Bagaikan ribuan matahari meledak bersamaan. Yan Jingjing dan Hollinger spontan menutup mata karena silau yang luar biasa. Cahaya dari mata Kinmu kini telah mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.